Ini sebenarnya nggak ada yang nggak tahu Pak Sarwan Sari, anak Langkat juga pulang kampung ya sebenarnya, berkontribusi ke Langkat, ngasih ilmunya ke kita semua. Karena mohon maaf ini Pak Hidayat nih sebagai narasumber, ini agenda saya nih Sarwan Sari. Jadi kalau di luar kegiatan nanti ada kata-kata yang nggak formal kepada Pak Sarul itu. Saya sebagai ketua pengusul, kemudian ada anggota yang pertama ada Muhammad Hidayat. Bapak Ibu, ini Bapak Muhammad Hidayat juga kelahiran Kabupaten Langkat di Besitang. Alhamdulillah kemarin juga kampungnya kebanjiran ya, kebanjiran di Besitang, dalam juga skoci. Jadi kenapa saya bilang alhamdulillah, bukan saya senang, enggak. Kita kan disuruh bersyukur, kata Allah, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min azabil syadid. Kita banyak hari ini bersyukur kalau dalam kondisi senang, dapat duit kan gitu. Tapi dalam kondisi dapat musibah, kadang kita sumpah serapah, padahal mungkin itu nikmat dari Allah gitu. Makanya disuruh alhamdulillah. Saya sedikit cerita Bapak Ibu. Dulu waktu saya sekolah, saya kuliah baru semester 2. Saya pernah kehilangan sepeda motor, kehilangannya di rumah. Udahlah ikhlaskan aja, insya Allah ada yang gantinya. Alhamdulillah beberapa waktu berikutnya selang 2 bulan, kereta itu saya nampak dijual sama orang itu kerja ke Medan, jadi simpangan. Saya masih tanda karena kereta saya setiap hari saya bawa. Kemudian saya lapor polisi, ternyata betul kereta itu dijual untuk pengadilan, tidak dapat rezeki ini. Ternyata dia bilang alhamdulillah saya baru kehilangan duit 25 juta katanya. Tapi baru terkejut, kok bilang alhamdulillah katanya. Ya mungkin dari kehilangan ini ya Allah ganti. Ternyata betul Allah ganti, besoknya atau bulan depannya dia beli mobil baru. Tapi nggak tahu dia dari mana. Karena kehilangan 15 juta dapat mobil baru. Nah artinya itu. Cuma tapi selalu berpikir sampai sekarang untuk mengamalkan itu ya masih sulit kadang. Walaupun kadang kita kalau dapat hal yang negatif agak sulit bilang alhamdulillah. Tapi Allah kan mana yang lebih paham. Nah, kemudian ada anggota saya ketiga dari dosen Fakultas Agama Islam UNSU. Itu kita diminta dari Kemenristek Dikti harus melaksanakan kalau di perguruan tinggi negeri dan swasta di luar kampus PTN Muhammadiyah itu namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Kalau kita di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah namanya Catur Dharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma juga 3 harus mengajar, meneliti, baru kemudian pengabdian. Dan di Muhammadiyah Catur Dharma Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Makanya ini salah satu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat, adalah salah satu dari Catur Dharma tadi. Dan kita di UNSU alhamdulillah melalui kebijakan rektor setiap tahun ada namanya hibah internal. Kalau di pemerintah itu ada hibah Ristek Dikti dari Bima, itu untuk penelitian, pengabdian juga nominalnya luar biasa kalau dari pemerintah. Kalau kita di internal yang nggak besar tapi cukuplah untuk melaksanakan penelitian, pengabdian. Karena banyak kampus-kampus kecil itu dosen-dosen dituntut harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi pada faktanya biayanya tidak disupport. Makanya alhamdulillah UNSU ya kampus kita bersama. Ya, kampus milik Perserikatan Muhammadiyah. Makanya waktu Covid kemarin orang pada heran, semua kampus itu kolaps karena nggak ada mahasiswa. Kenapa kampus Muhammadiyah se-Indonesia masih bertahan? Inilah hebatnya Perserikatan Muhammadiyah. Dia tidak bisa diwariskan, tapi regenerasi kepemimpinan siapapun rektornya tidak akan bisa diwariskan, walaupun mungkin punya keturunan hebat. Tapi kalau yayasan pasti, contoh ada beberapa kampus di Medan yang sekarang dalam pelaksanaannya. Makanya di UNSU dulu Pak Agusan itu sering menyampaikan tata kelola itu bagus. Makanya saya berpikir tata kelola seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat, saya melihat lagi sekolah kali ini, saya bilang grafiknya terus meningkat, tapi tetap harus ada yang diperbaiki gitu. Pasti ada hal-hal yang kurang, baik itu SDM-nya. Kalau SDM-nya udah baik, dari segi apa baiknya? Kan kita ada ukurannya, baik SDM seperti apa. Gak bisa jadi amil lajismu cuma tanding ngaji aja, gak bisa. Ngaji itu perlu, hafal Quran itu perlu, tapi nggak bisa. Banyak ustadz kita Muhammadiyah kalau suruh berdakwah jual jago, tapi kalau disuruh dia fundraising belum tentu bisa. Ada orang yang nggak jago di mimbar, tapi untuk fundraising closingnya bisa luar biasa. Saya dulu pernah di Dr. Wafa,
pernah di Basnas. Saya lihat orang-orangnya nggak seperti di Muhammadiyah. Ulama di Muhammadiyah banyak luar biasa. Kalau cerita zakat, Ustaz kita pandainya luar biasa. Ini, tapi giliran eksekusinya masih sedikit sekali. Potensi kita luar biasa. Makanya kami hadir di sini tidak mengajari, tapi kita sharing session. Saya menghadirkan Pak Hidayat. Beliau kepakarannya ilmu falak. Nah, ilmu falak ini mungkin belum familiar. Di UNSU itu baru semester berapa? Semester 6 angkatan pertama mahasiswa ilmu falaknya. Jadi ilmu falak itu kan yang menghitung selain daripada manusia, ya. Karena memang kalau potensinya banyak, kalau sumber daya manusia tidak mumpuni juga nggak bisa. Sumber dayanya bagus, kalau tidak bisa meyakinkan mujaki juga ya nggak bisa. Jadi antara program dengan fundraising itu simbiosis mutualisme. Mungkin itu saja yang sudah ada terpampang di website pusat itu langsung ya, mau di store langsung terceningnya ya. Jadi artinya Rajismu sudah memberikan kemudahan kepada siapa saja yang ingin atau mujaki yang ingin membayar zakatnya. Jadi kita ingin juga, alhamdulillah kalau Rajismu Kabupaten Langkat sekarang ini kita sangat bergembira sekali atas ketercapaian kinerja atau ketercapaian program-program dari Rajismu Kabupaten Langkat. Kita sangat senang sekali, apalagi kemarin pasca Rakerda. Ini berharap kepada kita, sebenarnya di setiap cabang Muhammadiyah itu sudah ada follow up, tapi belum ada ya, belum ada gambarannya. Saya berharap pada hari itu langsung ditentukan tanggalnya. Artinya supaya kita action terus ketika kita setelah melaksanakan Rakerda itu. Tapi inilah baiknya ketua Rajismu ada tawaran lagi mengirimkan surat, jadwalnya diserahkan kepada cabang. Akhirnya cabang mungkin lupa, cabang mungkin lupa atau terlupakan ya. Jadi karena kita ini di Muhammadiyah, mungkin pimpinan-pimpinan kita di Muhammadiyah ada kegiatan-kegiatan yang lain atau ada aktivitas pimpinan yang bisa melupakan apa yang sudah disepakati kemarin. Dan kita harapkan supaya ke depan lebih baik lagi. Makanya saya berharap mungkin apakah pimpinan cabang yang mau ya, artinya kita perlu secara gradual atau secara step by step mensosialisasikan Rajismu kita. Kita berharap setiap cabang Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Langkat ini bisa mensauti dari kegiatan Rajismu yang sudah semangat, artinya yang sudah persetujuan, tapi masih Kota Medan juga. Kabupaten resminya itu dari Serang, tapi kalau di Muhammadiyah masuk Kota Medan. Baik Bapak Ibu, kami menjadi ketua prodi Mufalak menggantikan Dr. Alwin. Dr. Alwin fokus di observatorium sebelumnya beliau, tapi karena memang program studi ini lebih banyak mengurusi administratif, orang akreditasi dan sebagainya, sehingga memang saya yang diamanatkan, tetapi tetap kolaborasi dan zakat. Ya. Syarat masa kepemilikan harta selama 1 tahun penuh menurut kalender Hijriah agar harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Kita jarang atau tidak familiar tanggal lahirnya dalam kalender Hijriah siapa? Yang tahu Bapak Ibu? Siapa yang tahu tanggal lahirnya dalam kalender Hijriah? Nah, saya lahir itu 25 Ramadan 1415 Hijriah. Jadi Ramadan saya mau tahu miladnya. Seyogyanya umat Islam itu familiar dengan kalendernya sendiri, karena itu adalah kalender Islam. Kalau kalender yang kita gunakan saat sekarang ini kan kalender yang identik dengan umat Nasrani. Identik dengan umat Nasrani, dan umat Islam itu punya kalendernya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, haulnya ini, 1 tahunnya ini, 1 tahun kalender Masehi yang kita gunakan apa kalender Hijriah? Nah ini belum banyak disadari ya. Seharusnya haulnya itu berdasarkan kalender Hijriah, Muharram ke Muharram, bukan dari Januari ke Januari.
Jadi kalau haul kita dalam zakat fitrah tidak jadi masalah, karena kita zakat fitrahnya itu Ramadan ke Ramadan. Nah, sedangkan zakat mal ini yang sering menjadi lalai atau juga terabaikan selama ini. Selama ini kita menggunakan kalender Masehi dalam perhitungan. Adapun dalil haul zakat, ya, ini diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya aku mendengar Rasulullah SAW berkata, tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu 1 tahun. Kemudian juga hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang memperoleh harta maka tidak ada zakat atasnya sampai berlalu 1 tahun. Oke, baik. Ini dalam prakteknya selama ini yang digunakan dalam menentukan haul adalah kalender Masehi, yaitu 365 hari. Kalau kalender Hijriyah itu 354 hari. Jadi ada 11 hari selisihnya dalam 1 tahun antara kalender Hijriyah dengan kalender Masehi. Jadi kalau Muhammad SAW itu dalam kalender Hijriyah itu usia Nabi itu ketika wafat itu 61 tahun. Dalam kalender Hijriyah itu 63 tahun. Tetapi dalam kalender Masehi itu 61 tahun. Jadi selama 30 tahun ada selisih 1 tahun antara kalender Hijriyah dengan kalender Masehi. Kalau 1 tahun tadi kan 11 hari, maka selama 30 tahun ada selisih 1 tahun antara kalender Hijriyah dengan kalender Masehi. Jadi selama 60 tahun ada 2 tahun selisihnya. Jadi kalau misalkan mendekati usia 61, sebenarnya itu sudah mendekati dengan usia Rasul ketika wafat tersebut. 61 tahun kalau dalam kalender Masehi tersebut. Nah, bagaimana konsekuensinya dalam zakat, dalam perhitungan zakat? Profesor Tono Saksono, anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, beliau yang memang fokus mendalami kalender Hijriah ini. Jadi dalam disertasi dan publikasi beliau yang sudah sampai tingkat internasional, beliau menghitung hutang peradaban umat Islam akibat tidak menggunakan kalender Hijriah ini. Kita bayangkan Bapak Ibu, satu instansi ketika misalkan menggunakan kalender Masehi selama 30 tahun pembayaran zakatnya, maka akan ada 1 tahun hutang zakat yang tidak terbayarkan. Itu baru satu instansi, dan dihitung instansi di seluruh dunia ini ada ratusan triliun hutang umat Islam yang tidak terbayarkan akibat dari penggunaan kalender Masehi, akibat tidak menggunakan kalender Hijriyah. Namanya hutang harus dibayar. Siapa? Pertanyaannya siapa yang ingin membayar hutang tersebut? Nah, oleh karena itu menjadi salah satu dasar dan argumentasi kehadiran kalender Hijriyah global tunggal. Nah, ini dia masuk ke ilmu falaknya. Nah, jadi ilmu falak dan lagisme dan zakat ekonomi ini sebenarnya saling berkaitan. Maka dari itu mata kuliah ilmu falak ini juga ada di jurusan manajemen bisnis syariah di semester atas 2 SKS. Karena memang pengetahuan ekonomi dan dalam manajemen perhitungan laba, kemudian tadi haul zakat dan semuanya yang berkaitan dengan ekonomi itu seharusnya dihitung menggunakan kalender Hijriyah. Jadi wawasan ini seharusnya juga dimiliki oleh kita semua, disosialisasikan agar dapat mengimplementasikannya. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu argumentasi bahwa Muhammadiyah ingin menghadirkan kalender yang bersifat tunggal, bersifat global, agar penggunaannya itu semua secara komprehensif, bukan hanya dari ibadah saja, tapi juga dari keperluan sipil administratif itu menjadi satu kesatuan. Kesempatannya, Ustadz, yang ingin saya tanyakan tadi mengenai haul zakat. Jadi banyak di yang saya ketahui kalangan kita itu mengeluarkan zakatnya itu tidak setahun sekali karena katanya takut keberatan. Jadi setiap bulan mereka mengeluarkan zakat. Apakah itu boleh? Gitu? Untuk zakat hartanya atau zakat penghasilannya setiap bulan dikeluarkan dan diserahkan ke kami gitu. Jadi saya juga selama ini saya juga belum paham karena mereka ngasih ke kita ya udah saya terima aja gitu. Cuman saya kepengen lebih jelas lagi gitu supaya nanti bisa kami jelaskan ke pembeli zakat itu. Terima kasih. Katanya ada naik turun lah gitu. Jadi apakah itu harus dikeluarkan setiap habis gajian lah bahasanya ya kan Ustaz? Atau kalau dikumpulkan kan terkadang
nggak mencukupi lama nih gitu. Jadi lebih suka itu langsung gajian keluarkan gitu. Itu gimana Ustaz? Itu aja. Izin Ustaz, nama saya Dharma Putra. Ingin bertanya zakat harta nih. Jadi kalau misalnya ini hartanya sekitar mana gitu lagi? Kita bilang contoh aja contoh kawan. Ada sekitar nominal 500 juta. Tapi uang itu seperti yang tadi Ustaz bilang kan, ya kan, setelah kita hitung keluar masuk. Izin saya kan pengusaha mati agen sama beli gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya dengan nominal segitu, apakah kita menghitungnya seperti yang tadi setelah udah kita terima bersih, nah gitu, kita terima bersih pendapatannya, karena kan kita nggak tahu, kadang kan sampai 1 bulan itu bisa omset itu sekitar 4 M gitu. Jadi omset bermasuk gitu, bukan hasilnya menurut saya gitu. Jadi saya pun nggak pernah hitung sih gitu. Apakah kita kayak mana? Kita keluarkan aja daripada kita nggak tahu, nggak pernah dicatat pembukuan gitu. Izin Ustaz. Sampai 39 ekor. Ini 1 ekor sapi jantan ya. Kalau kita punya ternak sapi, kerbau, kuda, jumlahnya itu mencapai 30, maka dia sudah kena nisabnya. Dan dia harus membayarkan 1 ekor sapi jantan. Nah, kemudian juga kerbau begitu juga, kalau dia 60 maka 2 ekor sapi. Di sini sudah lengkap ketentuannya. Kemudian kalau 80 ekor, 1 ekor sapi, kemudian sapi berumur 1 tahun masuk 2 tahun dan sapi berumur 2 tahun. Jadi usianya juga sudah ditentukan dan juga memudahkan kita. Jadi kalau kita melihat ada yang punya peternakan yang cukup banyak, itu sebenarnya kita bisa informasikan ke pengusaha tersebut untuk nisabnya atau kewajiban zakatnya tersebut. Begitu juga dengan domba 40 sampai 120 ekor. Nah, kadar zakatnya itu 1 ekor kambing, 121 ekor itu 2 ekor kambing. Ini untuk memudahkan kalau sifatnya ternak. Keuntungan si ayamnya itu ada jumlahnya berapa, kemudian penghasilan penjualannya dari telur ayam tersebut itu yang ditotal, dikeluarkan modalnya. Jadi modalnya dikeluarkan semua, tinggal sisa aset atau sisa penghasilan di akhir tahun. Nah, jika misalkan punya peternakan ayam, maka di akhir tahun tersebut dihitung, dikeluarkan dulu pengeluarannya, berapa modal untuk kandangnya dan seterusnya. Tahun mencapai 235 juta, maka dia wajib dijakati 2,5%-nya. Begitu juga dengan tadi perniagaan, kemudian juga dengan ayam tadi peternakan, dan sekarang ini ada aplikasi massa dan seterusnya. Nah, ini menjadi salah satu juga urgensi kehadiran KHGP tadi, menghadirkan kalender yang bersifat tunggal, bersifat global, agar semua tata kelola, kemudian administrasi, manajemen, kemudian dalam zakat itu bisa dioptimalkan, dimanfaatkan untuk umat Islam. Dan juga khususnya ketika tadi wawasan atau juga informasi kehadiran kalender hijriah. Keluarga juga begitu. Matematika itu kan mata pelajaran dasar dimanapun. Makanya ilmu falak sangat berkaitan antara hisab, haul dan lain sebagainya. Nah, memang cocoknya nanti ke depan kita buat diskusi lebih intens. Ini kan sifatnya pelatihan, ya waktunya terbatas. Kalau bisa memang FGD gitu. Sebenarnya masalah yang hari ini dihadapi oleh Lajismu Kabupaten Langkat itu apa sebenarnya? Di masyarakat, bukan di internalnya ya. Kalau di internal mungkin lebih kepada tata kelola. Makanya di sini saya sharing sedikit. Ya, karena tata kelola yang baik juga akan menghasilkan produk-produk yang baik juga. Ya, Bapak Ibu kan di sini punya background sebagai entrepreneur dan lain sebagainya. Bagaimana pengelolaan yang baik seperti apa? Nah, mengapa tata kelola itu penting kan begitu?
Kita lihat di Indonesia punya potensi besar, ya. Tapi realisasinya masih jauh. Ini data Basnas 2024, sekarang 2026. Berarti ada data Basnas 2025. Zakat otruknya belum dapat. Ini potensinya itu ada 327 triliun potensi zakat. Bapak Ibu, saya ingin merefresh kita. Zakat itu terbagi dua. Apa saja Bapak Ibu? Kira-kira. Zakat itu terbagi dua. Zakat terbagi dua. Zakat terbagi dua. Yang pertama ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Nah, ini menyambung pertanyaan Bapak tadi yang sholat. Jadi zakat sebenarnya terbagi dua. Beda lagi yang kalau zakat pertanian itu, tunggu dulu. Zakat terbagi dua. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Apa zakat wajib? Ada zakat fitrah, ada zakat pertanian, zakat perdagangan, peternakan dan lain sebagainya. Ada zakat sunnah, apa itu? Infak dan sedekah. Selama kita memahami zakat wajib, ada zakat sunnah. Potensi di Indonesia yang mayoritas penduduk kita lebih kurang ada 200 juta jiwa, yang 95% itu KTP-nya Islam. KTP-nya saya bilang, tapi pemahamannya belum tentu Islam. Nah, realisasi pengimpunan zakat infak sedekah secara nasional tahun 2024 baru berkisar 12 sampai 13% dari potensi ini. Masih 41 triliun. Ini di siapa yang ngumpulin? Ada 700 OPJ di Indonesia. Nah, 700 OPJ yang sudah terverifikasi Basnas itu masih 15 sampai 10%. Artinya yang memang regulasinya jelas. Salah satunya Lajismu. Ya. Kalau penghimpunan secara nasional yang nomor 1 itu masih dompet duafa, Bapak Ibu. Enggak munafik. Kita basisnya Muhammadiyah besar, katanya paham segala macam, tapi potensinya ya penghimpunannya nomor 1 masih Basnas. Kita masih nomor 5. Terkejut waktu kemarin dipaparkan oleh Basnas. Jadi Bapak Ibu, berarti di sini kan ada kesenjangan. Ini bukan hanya soal kesadaran masyarakat apa, tetapi juga soal kapasitas lembaga. Dan di balik lembaga ada yang namanya manusia. Siapa itu? Amil yang berakar. Siapa? Ya kita. Timbul pertanyaan tadi itu kan akibat dari apa? Kapasitas kita secara kelembagaan belum mumpuni. Wajar, kita baru berapa tahun umurnya kan begitu. Ya. Bahkan di pusat sendiri masih perlu upgrade. Jadi manusia yang baik itu kan bukan manusia yang hari ini berhasil kemudian merasa puas, tapi kemudian mengupgrade. Saya lihat, saya punya HP, iPhone, smartphone. Setiap minggu atau setiap bulan dia upgrade. WhatsApp saya itu kalau nggak di-upgrade nggak bisa dipakai. Tapi kita jarang mengupgrade itu, makanya terjadi kesenjangan. Maka kemudian potensi 320 triliun itu tidak tercapai, lebih kurang hanya 41 triliun di keislaman kita ya. Karena terkait dengan OPJ itu ada namanya makosid syariah yang harus kita bangun. Ada nilai kejujuran dalam mengelola, keikhlasan. Ikhlas dalam arti bukan kerja kemudian tidak digaji. Saya dulu waktu kerja di Dompet Duafa ditanya orang, kerja di mana Dompet Duafa, gajinya dari mana? Orang bertanya di situ, gajinya dari mana? Loh, lembaga zakat kok dapat gaji? Ya jadi gimana orang kita memang profesinya? Makanya dalam Quran itu yang disebut amil, Quran surat At-Taubah ayat 60, yang berhak menerima zakat itu kan amil, bukan panitia zakat fitrah. Kalau setiap tahun itu kan untuk kepanitiaan. Tapi banyak masyarakat yang berpikir panitia zakat fitrah itu amil, berhak menerima zakat itu. Nah itu dalam beberapa pendapat ulama nggak boleh. Yang boleh itu yang profesinya amil, kerja dari jam 8 sampai jam 4. Siapa itu? Ya amil yang memang profesional di bawah naungan lembaga zakat. Kemudian ada prinsip tata kelola yang baik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Amanah, jelas, profesional, transparan dan akuntabel. Ya. Bagaimana amanah, profesional, kemudian ini yang ada transparansi ya, terkait dengan audit. Ini kan penting. Makanya di Lajismu Palas, Padang Lawas, waktu itu mereka cerita ikut audit tahun 2023, keluar hasil audit, di print, dipajang spanduknya di depan kantornya. Bulan depan ada orang menginfakkan uangnya untuk pembangunan masjid senilai 1 miliar.
Kenapa dia mau? Karena ada papan hasil audit. Makanya saya berharap tahun ini ikut ya Bu, Pak Salimnya ikut. Nah, itu juga bagian daripada untuk meningkatkan kepercayaan Mujaki. Nah, kemudian ada nomor teleponnya. Dicatat nggak kira-kira? Nah, setelah dicatat ke bulan berikutnya ada nggak bertambah kira-kira? Itu kan indikator keberhasilan daripada penambahan Mujaki. Baru pasti akan tumbuh. Coba Bapak Ibu, saya tuh setiap lewat di sebuah toko ada masuk SMS, nggak jelas tuh SMS menawari promo, kadang McDonald atau segala macam. Nah itu namanya SMS blast. Nah, kalau kita punya data Mujaki, kalau sekarang kalau SMS blast, pakai WA blast itu kan bisa. Kemarin tuh sempat ada WA blast Najis melangkah, tapi sebentar. Sekarang udah capek mungkin kita, nggak ada lagi, udah capek. Itu perlu. Kalau bisa WA blast-nya itu jam habis sholat subuh. Coba Bapak Ibu bangun sholat, habis itu nengok apa? HP. Saya tuh pasti buka, najis. Lalu saya kalau pas ada duitnya, ya bisa langsung berdonasi. Umsu. Unggul